Oke, selamat sore warga Hogan Hilir. Hari ini kita ngobrol santai dengan tamu spesial kita, Bapak Panca Wijaya Akbar. Ya. Dan ini merupakan calon Bupati Hogan Hilir dari nomor urut 1. Selamat sore Bapak Panca. Ya, selamat sore. Alhamdulillah. Pak Panca, hari ini kita membahas yang agak ringan saja soal hasil debat atau debat, materi debat hari ini. Dan tentu Pak Panca sudah mempersiapkan diri untuk debat hari ini. Menurut Pak Panca secara keseluruhan, secara umum, bagaimana suasana debat tadi? Ya, tadi lumayan berjalan lancar ya. Tentunya kalau saya secara pribadi lebih seru dari debat yang pertama. Lebih seru ya? Ya. Kenapa? Lebih menantang? Lebih menantang. Ya. Ya. Karena juga tadi alhamdulillah debat yang kedua, karena dengan adanya debat ini saya sebagai paslon sangat terbantu untuk menyampaikan visi misi dan juga program unggulan sebagai calon bupati di era pandemi COVID ini. Jadi sangat terbantu dengan adanya debat kandidat ini. Ya. Sebenarnya poin apa sih yang Pak Panca yakini bisa merebut hati pemilih dari debat yang kita bahas hari ini? Ya, sebenarnya debat tadi dengan tema strategi pelayanan terhadap masyarakat untuk memacu pembangunan di Kabupaten Hogan Hilir. Tidak lain memang dalam program saya memang tidak janji yang muluk-muluk. Tidak janji yang muluk-muluk. Karena saya tadi hasil berdebat memang tidak. Yang saya sampaikan itu adalah hasil saya berkeliling di 241 desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Hogan Hilir. Fakta harapan masyarakat. Iya, jadi ke depan tidak lain. Yang saya sampaikan tadi benar-benar terjadi di realita, fakta-fakta masalah pertanian, masalah kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jadi kalau kita selalu berbicara data, tapi fakta di lapangan berbeda, tentunya itu sangat kasihan masyarakat kita ya. Dibilang sukses pembangunan segala macam lengkap, fasilitas lengkap, tapi pada saat di lapangan yang kita temukan setelah berkeliling 240 desa, banyak sekali harapan masyarakat, keresahan masyarakat yang menjadi kebutuhan dasarnya saja belum dilengkapi oleh pemerintah kabupaten. Maka dari itu kenapa saya tidak janji muluk-muluk? Melengkapi dulu saja kebutuhan dasar masyarakat, yang dimana seling saya berkeliling desa, tidak lain. Apa boleh disebutkan, Pak? Iya, tidak lain saya berkeliling desa, saya sampaikan bagaimana 4 kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar. Yang pertama, jalan mau bagus. Terkait juga infrastruktur jembatan dan jalan. Anak-anak mau sekolah. Badan sehat. Yang keempat, dompet mau berisi. Itu tidak lain berjolak dari ekonomi masyarakat. Itu menarik ini soal dompet itu. Saya sempat pertama juga berpikir. Sebenarnya tentu masyarakat selain mendengar ingin apa? Ingin konkretnya apa sih? Dompet yang rakyat harus berisi itu seperti apa sih? Yang pertama, dompet berisi itu kebutuhan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Karena jalan mengurangi kos. Iya, jalan dan jembatan itu urat nadi masyarakat dalam menggeliatkan ekonomi. Seperti petani tentunya dalam mengeluarkan hasil tani dia membutuhkan jalan, jembatan yang layak. Untuk anak-anak dapat bersekolah atau UMKM berjualan, mereka membutuhkan jalan dan jembatan. Tidak terlambat karena faktor infrastruktur yang tidak memadai itu menghambat ekonomi masyarakat. Jadi itu. Artinya sebenarnya intinya mengurangi kos atau biaya tinggi ekonomi sehingga dompet masyarakat tidak berkurang. Iya. Dan berbagai faktor yang lain juga yang pendidikan. Seperti saya sampaikan di debat tadi. Ada paslon yang menjanjikan sepatu gratis, top, baju, tas gratis dan lain-lain gratis. Tapi fakta di lapangan saya sampaikan banyak formasi guru di SD SMP itu tidak lengkap. Kekurangan tenaga pengajar. Otomatis berujung dengan kualitas. Iya, kualitas pendidikan. Anak kita pakai sepatu baru, tas baru, datang ke sekolah tidak ada gurunya. Tidak ada guru. Nah, itu yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu dulu. Menurut saya lebih baik anak-anak kita pakai baju bebas, tapi kebutuhan fasilitas sekolahnya lengkap dan juga mutu pendidikannya bagus. Jadi artinya sekarang Pak Panca berkonsentrasi untuk meningkatkan mutu sekolahnya dengan meningkatkan jumlah guru. Iya, karena yang menentukan kualitas murid pada saat dia nanti selesai menempuh pendidikan, pada saat mencari pekerjaan, pada saat dia mau kuliah, ya tentunya yang paling penting tadi mutu kualitas pendidikannya, bukan masalah sepatu, baju dan
dan juga alat-alat sekolah yang lain. Iya. Terus terang ini pemikiran agak sedikit out of box. Biasanya Iya. orang bicaranya soal gratis itu adalah kebutuhan Iya. apa, tapi ini kita bicaranya di luar itu, tapi fokus ke mutu guru. Di sisi lain, untuk melengkapi perlengkapan anak sekolah itu bukan memberikan gratis, tapi bagaimana orang tuanya mampu mencari nafkah dengan baik. Artinya pancing kita beri. Iya, apabila ekonomi berjalan dengan baik, ya keluarga di masyarakat di desa-desa mampu beli sendiri baju sesuai selera mereka, mau sepatu merek apa. Itu kan kembali lagi kita jangan hanya memberikan bentuk barang, bagaimana kita jangan memanjakan masyarakat. Tentunya dengan infrastruktur jalan bagus, jembatan bagus, geliat ekonomi di masyarakat itu kan akan meningkat, dan kembali lagi dia tentunya akan mampu untuk membeli alat peralatan sekolah tadi. Nah, yang menjadi fokus ke depan ya tadi mutu kualitas pendidikan. Itu cara perekonomian masyarakat. Iya. Tentu ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk berkembang dalam bidang ekonomi. Iya. Jadi kalau program kita sebenarnya apa? Apakah kita akan membentuk perekonomian, modal, usaha dan sebagainya, itu apakah ada program itu? Nah, untuk program kita pangkas satu-satu ya. Boleh. Untuk di bidang pendidikan, Ya. di mana saya sudah berkeliling di 16 kecamatan, 241 desa. Terjadi kesenjangan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajarnya. Kesenjangan di antara ibu kota Indralaya dan kecamatan yang jauh dari ibu kota Indralaya. Nah, tugas saya ke depan di dunia pendidikan meratakan, mensamakan, menselaraskan apa yang didapat oleh anak-anak yang berada di kota Indralaya, baik fasilitas sekolah dan tenaga pengajar didapatkan juga oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Itu salah satu fokus saya ke depan. Dan ini akan berujung dengan kemampuan peningkatan kualitas Iya, siswa dan siswa. akhirnya mereka bisa berkembang di depan hari. Iya, depan hari. Sekarang Dan juga saya kupas lagi lanjutnya di bidang kesehatan. kesehatan, nah ini penting juga ini. Di bidang kesehatan saya sudah berkeliling 241 desa, kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir. Kami menemukan banyak unit-unit pelayanan kesehatan yang tidak aktif, seperti posyandu, poskesdes, pustu dan lain itu banyak yang tidak aktif. Karena padahal itu sangat penting. Itu Dasar. ujung tombak untuk mengontrol kesehatan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Saya mendapat keluhan dari masyarakat tentang pelayanan yang tidak maksimal dan juga pelayanan yang tidak profesional di bidang kesehatan. Tapi di sisi lain saya juga mendengar banyak masyarakat, mohon maaf, banyak tenaga kesehatan yang mengeluh juga. Artinya Mengeluh hak-hak mereka tidak terpenuhi. Di sisi lain, dari mana mereka selama ini mengeluh kekurangan alat kesehatan. Alat kesehatan, iya, untuk memeriksa darah dan lain-lain. Itu masyarakat tenaga kesehatan itu kekurangan Dan alat kesehatan itu, alkes itu. nah, pertanyaannya apa konsentrasi kita? Ya, ke depan tidak lain menghidupkan kembali unit-unit pembantu kesehatan tadi. Diaktifkan kembali. Karena itu menjadi ujung tombak untuk mengontrol pelayanan kesehatan di masyarakat desa. Karena juga kita sudah dibantu dengan yang namanya dana desa. Nah, betul. Di dana desa itu sudah ada vitamin, ibu melahirkan, ibu menyusui, dan lain-lain itu sudah ada. Tugas pemerintah kabupaten meningkatkan mutu pelayanan dan juga fasilitas kesehatan. Itu yang tidak ada di dana desa. Makanya saya tidak pernah berjanji muluk-muluk. Dan juga di bidang infrastruktur. Infrastruktur. Kembali lagi ya itu sama. Jalan, jembatan, dan juga fasilitas-fasilitas lain. Dan di bidang ekonomi tadi disampaikan. Di Kabupaten Ogan Ilir bukan hanya saja ada petani, Ya. ada perkebunan, ada perikanan, ada juga UMKM dan lain-lain. Di mana seorang bupati, seorang pemimpin sama tadi, tidak bisa mengambil satu kebijakan di pukul rata. Kita harus tahu perikanan ini membutuhkan apa, sawah ini membutuhkan apa. Nah, tentunya ke depan kita kebijakannya harus didengar dari desa ke desa, kecamatan, agar anggaran yang dikeluarkan tadi benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Artinya Ogan kalau Ilir. bahasa lainnya kita fokus ke Iya. potensi daerah masing-masing. Masing-masing. Jika desanya itu potensinya perikanan, kita fokus bantu perikanan. Iya. Ah, Nah, dan yang paling penting kalau berbicara bantuan kembali lagi masalah data. ya. Nah, ini masalah data ini pada saat di lapangan sering terjadi kecemburuan di masyarakat Kecemburuan. karena tidak transparan dan adil merata. Ke depan tidak lain,
kami akan membenahi segala bentuk data-data bantuan dan juga bagaimana sistem saat bantuan tersebut hadir di tengah masyarakat. Karena kebanyakan saya sudah berkeliling 250 desa. Salah satu contoh yang saya ambil, bantuan alat pertanian, combine dan lain-lain, itu banyak bantuan dari pusat dan provinsi. Pada saat sampai di masyarakat, malah di tangan oknum-oknum. Itu yang menjadi keluhan masyarakat. Di oknum, ya keluhan masyarakat, di oknum-oknum yang menjadikannya menjadi apa kalau disewakan itu dikomersilkan. Nah, dikomersilkan. Padahal bantuan tadi kan untuk memudahkan masyarakat petani. Mestinya, tapi malah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, tidak lain bagaimana sistem itu kita benahi. itu yang akan dibenahi. Agar tidak terjadi lagi bantuan dari pusat, bantuan dari provinsi, ataupun program kabupaten benar-benar untuk petani yang membutuhkan. Bukan oknum-oknum memperkaya oknum-oknum yang tidak membutuhkannya. Itu. Wah, ini luar biasa ini perhatian Pak Panca ini kepada Iya. warga, sehingga bahkan yang hal seperti itu aja itu Iya. menjadi perhatian. Karena saya sedih, bukannya kenapa pemerintah berjanji misalnya membagikan pupuk gratis, membagikan bibit gratis, alat pertanian yang modern. Tapi pada saat itu dianggarkan, kalau itu tidak sampai di tangan masyarakat, itu yang menjadi permasalahan ke depan. Mubazir, malah memperkaya oknum-oknum itu. Bagaimana kita membenahi sistem itu agar bantuan sedikit tapi manfaatnya Sampai besar masyarakat. di masyarakat. Itu yang paling penting. Pak Panca ini kan kita tinggal kurang dari 10 hari lagi. Iya. Menjelang masa tenang dan pencoblosan. Nah, ini 10 hari ini apa sih yang akan kita lakukan oleh Pak Panca ini sebagai calon dan bupati dan wakil bupati sama Padan 10 hari lagi apa Ya, nih? Fokus kalau kita? 10 hari lagi ya, kalau saya sebagai calon bupati tentunya hanya melanjutkan aktivitas kondangan, bertemu yang kemarin karena padat berkeliling 240 desa, banyak sekali anak-anak muda atau ormas dan lain-lain sebagainya, yang sempat terlewatkan ya. Iya, grup-grup dan lain-lain. Ada milenial ini Tanjung Batu segala macam yang belum sempat saya temui karena saya padahal baru saya akan lanjuti. Akan disapa lagi terus. Ya, yang menjadi tantangan ke depan tidak ini lain. ini, tantangan ini. Tim-tim yang berada di kecamatan, yang berada di desa yang menjadi ujung tombak kemenangan, jangan harus fokus, Jangan lengah. jangan lengah. Karena saya takutkan sebagai calon bupati karena unggul 20%, Iya. saya takutnya tim-tim di desa, di kecamatan tidak fokus. Tidak fokus pada tujuan utama kita pada tanggal 9 Desember. Malah. Itu yang saya takutkan. Mungkin yang nonton tolong kepada tim dan juga yang berada di desa, di kecamatan, kita fokus tujuan utama kita menang pada tanggal 9 Desember. Jangan euforia sebelum waktunya. Itu yang saya harus tegaskan kepada tim relawan yang berada di kecamatan dan di desa-desa di seluruh Kabupaten Ogan Ilir. Jadi warga Ogan Ilir itu adalah himbauan dari Bapak Panca Wijaya Akbar Wadi yang tentu harus didengarkan oleh masyarakat Ogan Ilir, dan himbauan juga nih terkait. Saya tertarik ya kemarin himbauan seorang calon bupati yang meminta warganya untuk menjaga suasana kondusif dan datang ke TPS. Itu luar biasa loh karena kadang-kadang kan tidak terpikir ke sana. Silakan Pak. Jadi saya sebenarnya kata-kata itu keluar banyak faktor ya. Iya. Pertama karena ayah saya yang memekarkan Kabupaten Ogan Ilir. Iya. Ayah saya yang membangun Kabupaten Ogan Ilir. Kami tentunya sebagai salah satu putra daerah Kabupaten Ogan Ilir tidak ingin pilkada ini justru menjadi pemutus silaturahmi antar masyarakat. Malah jadi gontok-gontok. Iya, maka dari itu saya sebagai calon bupati ingin hargai pilihan masing-masing. Karena kita tahu pada pilkada nanti pada saat datang ke TPS kita tidak tahu siapa yang dicoblos, tentunya hanya di dalam bilik. Nah, dan tentunya saya sebagai calon bupati paslon nomor urut 1 mengajak untuk mencoblos nomor 1. Untuk kembali lagi sudah saya jabarkan visi misinya untuk Ogan Ilir bangkit kembali. Terus himbauan kepada warga untuk datang
ke TPS, jangan mensia-siakan Ya. hak pilihnya bagaimana nih? Jadi untuk masyarakat baik milenial, kakek-kakek, nenek-nenek, Iya. ibu-ibu, Bapak, bapak-bapak, semua suara kita sama. Guru punya suara yang sama. Petani punya suara yang sama. Satu suara. Tokoh masyarakat siapapun itu sama suaranya. Tokoh agama satu suara. Ya tentunya kita manfaatkan momentum ini. Jadikan momentum pada tanggal 9 Desember nanti untuk memperbaiki Kabupaten Ogan Ilir. Agar pembangunannya sesuai dengan track yang sudah pondasinya dibangun oleh Pak Mawardi Yahya. Itu sih yang paling penting. Baik, warga Ogan Ilir, terima kasih Pak Panca Ya. atas obrolan ringan sore ini. Kurang Benar lama, sekali. sebentar sekali. Mungkin Pak Panca istirahat, pengen Ya, istirahat. terima kasih. Setelah capek berkeliling dan hari ini melaksanakan debat yang sangat-sangat menantang, sangat ekspresif, tapi tentu kapan-kapan kita setelah ini akan kembali lagi bertemu dengan Pak Panca, tentu di tempat yang lebih bagus. Ya. Dan mudah-mudahan warga Ogan Ilir bisa memaknai, mendalami dan juga memahami apa yang disampaikan Ya. obrolan kita hari ini di podcast kita hari ini. Ya. Demikian, selamat sore Pak Panca, salam Ogan Ilir Pak. Ogan Ilir. Coblos nomor 1.